Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami merupakan salah satu mahasiswa teknik industri Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian tugas besar kami, yang mana tugas besar ini merupakan persyaratan untuk kelulusan mata kuliah analisis keputusan. Adapun kami yang beranggotakan saya sendiri, Paripanto Sibuya, dan rekan saya Channel Jupiter Nenggolan. Dan saya Riki Saputra. Adapun judul dari penelitian kami ini yaitu optimasi biaya transportasi di pabrik pengolahan tahu menggunakan metode Vogel Approximation Method. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini akan membahas mengenai distribusi di suatu pabrik tahu yang berada di Jalan Guru Sulaiman, Kota Pekanbaru. Proses distribusi tahu ke beberapa supplier belum diterapkan suatu perencanaan yang baik oleh pemilik usaha tahu. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat membuat suatu perbandingan biaya dan waktu yang dibutuhkan sesudah dan sebelum pemakaian metode transportasi. Metode transportasi digunakan untuk proses distribusi produk tahu dari pabrik pengolahan tahu sampai ke tempat supplier. Dengan menerapkan metode transportasi, dapat memberikan perencanaan yang optimal dalam pendistribusian tahu. Pengiriman tahu diatur dan direncanakan dengan baik karena adanya perbedaan beban atau kapasitas angkut pada transportasi dan jarak dari lokasi ke supplier. Perumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana proses distribusi tahu yang efektif dan efisien dari pabrik ke lokasi supplier dengan menggunakan metode transportasi. Yang kedua, bagaimana perbandingan total biaya yang dikeluarkan oleh pabrik pengolahan tahu sebelum dan sesudah menggunakan metode transportasi. Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu mengetahui proses pendistribusian tahu yang lebih efektif dan efisien dari pabrik ke lokasi supplier dengan metode transportasi. Yang kedua, menghitung dan menganalisis perbandingan total biaya yang dikeluarkan oleh pabrik pengolahan tahu sebelum dan sesudah menggunakan metode transportasi. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis yaitu memberikan pengetahuan dan pengalaman secara nyata bagaimana proses penerapan metode transportasi. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pendistribusian tahu dari pabrik ke lokasi setiap supplier agar lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riki Saputra Siagian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ervan Dipanto Sibuya. Batasan masalah penelitian kami yaitu pengamatan hanya dilakukan pada proses distribusi tahu pada pabrik pengolahan tahu yang beralamat di Jalan Guru Sulaiman, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Peninjauan pustaka, matriks transportasi yaitu metode Vogel Approximation Method atau metode FAM merupakan metode yang digunakan dalam pemecahan solusi awal dengan usaha yang tidak banyak, tapi dapat memberikan pemecahan secara optimum. Metode Vogel dilakukan dengan mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya, kemudian pilih biaya terbesar, lalu alokasikan sebanyak mungkin produk ke sel yang memiliki biaya terkecil secara berulang. Metode ini menggunakan konsep biaya penalti, di mana ketika mengambil keputusan salah mengambil alternatif atau tindakan yang ada, maka pengambilan keputusan akan menyesali keputusan yang diambil. Suatu keputusan dianggap salah ketika mengalokasikan ke sel yang tidak berisi biaya rendah. Dalam metode FAM, untuk menguji bahwa total biaya benar minimum adalah dengan melihat nilai sel bukan basis atau lebih dari 0. Pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan sebelum pengolahan data dalam menentukan biaya distribusi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan yang disesuaikan. Data yang dikumpulkan yaitu data biaya transportasi per hari, data jumlah suplai, dan data jumlah demand atau permintaan.
Data biaya transportasi, kapasitas, dan permintaan. Berikut merupakan data biaya transportasi pemasaran tahu, data jumlah permintaan dan kapasitas, dan data biaya transportasi dari sumber setiap tujuan dapat dilihat pada tabel 3.1, 3.2, dan 3.3 di bawah ini. Tabel 3.1 biaya transportasi pemasaran tahu per hari. Yang pertama, tujuan pasar pagi Arengka dengan biaya 30.000. Yang kedua, tujuannya pasar bawah dengan biaya 15.000. Yang ketiga, pasar Cipuan dengan biaya 20.000 dengan total biaya keseluruhannya itu 65.000. Tabel 3.2 jumlah permintaan dan kapasitas. Sumber dengan dua sumber, pekerja 1 dan pekerja 2 dengan tujuan pasar pagi Arengka dengan permintaan 20 dan tujuan kedua yaitu pasar bawah dengan permintaan 15 dan tujuan ketiga pasar Cipuan dengan permintaan 25 dan kedua permintaan dengan kapasitas sama yaitu 30. Dari data jumlah permintaan dan kapasitas pada tabel 3.2 di atas bahwa permintaan tiap pekerja berbeda, sedangkan jumlah kapasitas sama ke setiap tujuan. Biaya transportasi dari sumber setiap tujuan. Biaya transportasi pekerja 1 300 per ember dengan tujuan ke pasar pagi Arengka dan pekerja 2 350 perak per ember ke pasar pagi Arengka. Yang kedua pekerja 1 150 dan pekerja 2 200 dengan tujuan ke pasar bawah. Yang ketiga 180 pekerja 1 pekerja 2 220 ke pasar Cipuan. Dan biaya transportasi setiap tujuan dihitung 1 ember. Maka data ini akan diolah dengan menggunakan model transportasi sehingga dapat mengoptimalkan biaya transportasi di hari berikutnya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya channel Jupiter Nainggolan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ricky Saputra. Pengolahan data. Data yang telah didapatkan pada tahapan di atas akan diolah sebelum mendapatkan tujuan penelitian yang diinginkan. Untuk mendapatkan solusi optimal dari biaya transportasi pemasaran tahu, berikut ini dilakukan dengan metode model transportasi Vogel. Dalam melakukan pengolahan data dengan metode Vogel, pencarian biaya penalti atau opportunity cost dari masing-masing kolom dan baris. Biaya penalti dihitung dengan mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Setelah itu, dialokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah, sesuai kapasitas dan permintaan. Cara ini dilakukan hingga semua kapasitas terpakai dan permintaan terpenuhi. Dapat dilihat pada tabel 3.4. Untuk selanjutnya, dari data yang telah didapat, kita buat ke tabel matriks untuk transportasi. Jadi untuk di sini, dalam tabel matriks ini ada tujuan dan sumber. Sumber itu pekerja 1, pekerja 2, tujuannya pasar pagi Arengka, pasar bawah, pasar Cipuan. Dan di sini ada kapasitas dan permintaan. Jadi untuk tahap pertamanya kita akan menyelesaikan dari dari baris, yaitu kita harus melihat cost-nya yang dua terkecil. Di sini dua terkecilnya pada pasar Cipuan yaitu 180 dan pasar bawah 150. Jadi selisihnya ini kita hanya mengurangkan itu 180 dikurang 150. Dapat di sini dia 30. Kemudian untuk selisih pekerja kedua, kita kembali melihat cost-nya, dua terkecil. Dan di sini dia di Cipuan 220 sama ini 200. Berarti dia 20. Untuk nilai baris ini kita mengambil
nilai selisih yang terbesar. Pasti kita akan menyelesaikan di pekerja 1. Dari sini kita melihat cost yang paling terendah. Di sini cost yang terendah itu adalah 150 pada pasar bawah. Kemudian kita melihat ini permintaan dengan kapasitas. Karena di sini permintaannya 15 dan kapasitasnya 30, jadi kita bisa mengambil secara sempurna ini permintaannya 15. Kita ambil 15, berarti di sini sisa 15. Ya, setelah dari situ kita kemudian menghitung ke bagian kolomnya. Bagian kolom di sini pasar pagi Arengka itu cost-nya 300 dengan 350. Ini dikurangkan berarti ini hasilnya 50. Ini tidak perlu dikurangi lagi karena ini sudah selesai. Terus selanjutnya ke pasar Cipuan. Pasar Cipuan ini dia 180 sama 220. Berarti sini 40. Untuk nilai kolom kita tetap mengambil nilai yang terbesar untuk diselesaikan. Berarti kita selesaikan di pasar pagi Arengka. Di sini permintaannya 20, kapasitasnya sisa 15. Karena di sini permintaannya lebih besar, berarti kita mengambil kapasitas ini yang 15. Berarti di sini sisa permintaannya sisa jadi 5. Di sini telah habis. Berarti yang di pekerja 1 untuk kapasitas pekerja 1 telah selesai. Selanjutnya kita ke pekerja 2. Dari sini kita ambil untuk biaya kos yang terkecil dahulu, yaitu 220. Di sini kapasitas 30, permintaan 25. Karena di sini kapasitasnya lebih besar dari permintaan, jadi kita langsung mengambil permintaannya 25. Di sini 30, berarti sisanya 5. Dan di kolom pasar Cipuan ini telah selesai. Untuk itu, otomatis karena ini sudah pasar Cipuan dan pasar bawah telah selesai, otomatis kita akan menyelesaikan di pasar pagi Arengka. Karena sisanya tinggal 5, berarti ini tinggal 5. Baru ini telah pas habis 5, sudah habis juga 5. Setelah dari perhitungan menggunakan matriks model transportasi ini, kita dapat menghitung total biayanya. Jadi total biayanya ini dapat dihitung dengan cara 300 dikali 15 ditambah 350 dikali 5 ditambah 220 kali 25, hasilnya itu 14.000 dengan menggunakan metode Vogel didapatkan total biaya transportasi pemasaran tahu keseluruhan tujuan setiap harinya yaitu 14.000. Maka didapat penghematan biaya transportasi sebesar 51.000. Untuk kesimpulan di sini dapat disimpulkan yang pertama itu setelah dilakukan penggunaan model transportasi didapat hasil yang efektif dan efisien dibanding sebelumnya. Yang kedua, dari hasil pengolahan menggunakan metode Vogel didapatkan hasil yang optimal dari sebelumnya. Pada awal ongkos transportasi sebesar 65.000. Setelah menggunakan model transportasi ongkos menjadi 14.000. Sehingga mendapat penghematan sebesar 51.000. Baiklah, sekian hasil dari presentasi penelitian kami. Lebih dan kurang kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, terima kasih.